Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SMK TI Kromengan, yang berbahagia anak-anakku calon siswa kelas 10 SMK TI Kromengan. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kerahmatan, sehingga kita bisa bertemu dalam acara pembukaan MPLS. Pada pagi hari ini saya selaku penanggung jawab di SMK TI Kromengan akan menyampaikan beberapa hal supaya anak-anak atau calon peserta didik kelas 10 SMK TI Kromengan bisa memahami apa yang ada di dalam SMK TI Kromengan. Yang pertama, kepala sekolah dipegang oleh saya sendiri, nama Sunardi SPD. Yang kedua, Ibu Ririn Yulianti selaku wakil kurikulum, sementara ini belum bisa hadir karena sesuatu hal. Yang ketiga yaitu Pak Arif Afrizal sebagai wakil kesiswaan. Yang berikutnya Pak Ismail selaku wakil sarana prasarana, Bu Habibah adalah sebagai bendahara BOS. Kemudian yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Anak-anakku sekalian, di dalam kegiatan MPLS ini sebenarnya kalian semua akan diberikan pemahaman tentang apa yang ada di dalam SMK TI Kromengan. Sebelum saya lanjutkan, kalian harus paham apa itu kepanjangan dari MPLS. Sebenarnya MPLS itu untuk tahun-tahun sebelumnya disebut dengan MOS. Pengertian sama, pelaksanaan sama, cuma maknanya yang juga sama, cuma apa istilahnya nama yang berbeda. Kalau MOS itu masa orientasi siswa, sedangkan MPLS yang sekarang itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti kalian akan dikenalkan kepada lingkungan di SMK TI Kromengan. Nanti yang menyampaikan sudah dijadwalkan, misalnya Bapak Ibu Guru A akan menyampaikan tentang masalah sarana, Bapak Ibu Guru B akan mengenalkan tentang pembelajaran dan seterusnya. Nah, mohon maaf pada pagi hari ini karena sifatnya pembukaan, saya selaku penanggung jawab di SMK TI Kromengan hanya menyampaikan garis besarnya saja. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh tim atau panitia yang akan menangani kegiatan MPLS. Mungkin nanti kegiatan berikutnya akan dilakukan kepada kegiatan inti. Dari saya selaku penanggung jawab, apa yang saya sampaikan hanya itu dulu. Tetapi tidak lupa kalian harus tahu, setiap lembaga pendidikan itu pasti memiliki sejarah. Nah, ini saya sampaikan sedikit saja, menyinggung tentang sejarah berdirinya SMK TI Kromengan. Awal berdiri SMK TI Kromengan itu berasal dari pondok pesantren di Banuran yang dimiliki oleh Yai Seroji. Pada saat tahun pertama berdiri yaitu tahun 2012, itu murid pertama 22 orang. Karena situasi dan kondisi yang mungkin jauh dari akses jalan raya, akhirnya dari 22 orang itu berkurang menjadi 7 orang. Oleh Nyai, karena hanya 7 orang, itu dititipkan di SMP Dharma Wanita Kromengan. Berhubung di SMP Dharma Wanita Kromengan itu Bapak Supriyanto sebagai kepala SMP, oleh Nyai sebenarnya diserai untuk jadi kepala SMK RU Kromengan. Karena double jabatan, akhirnya kami
meminta kepada guru yang namanya Bapak DRS Mulyono SMI untuk menjadi kepala sekolah. Pada saat awal itulah sekitar bulan September 2012 kita diserai oleh Yai dan tidak ada yang namanya administrasi, karena kita SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, maka kita harus menyiapkan administrasi. Kalau diumpamakan sepeda motor itu harus ada BPKB dan STNK. Makanya pada saat itu karena situasi Pak Priyanto menjabat SMP, maka kita meminta Pak Mulyono untuk menjadi kepala SMK. Berikutnya supaya kita bisa berjalan dengan tenang, maka kita mempersiapkan namanya SIOS, Surat Izin Operasional Sekolah, sehingga dalam waktu 1 bulan kita buat persiapan itu, kita sampaikan dinas, akhirnya surat izin operasional sekolah itu terwujud. Itu pun belum tenang di hadapan kita, karena apa? Karena diumpamakan sepeda motor itu STNK belum punya, makanya kita mengajukan satu syarat utama yang kedua, yaitu namanya NPSN. NPSN kita buat persiapan, kita ajukan ke Kemendikbud Pusat, sehingga muncullah namanya nomor pokok sekolah nasional, yang mana NPSN itu muncul atau terbit setelah 3 bulan berikutnya, yaitu sekitar bulan November NPSN muncul, sehingga di saat itulah SMK kita, SMK TI Kromengan, bisa berkumandang di seluruh Indonesia, sehingga bisa dikatakan SMK kita sudah go nasional, juga diakui secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sejarahnya. Jadi pertama, setelah kita menyiapkan 2 unsur tadi, kita juga belum bisa bangga. Kenapa? Harus diakreditasi. Sehingga pada tahun 2014 dan 2015, setelah lulus anak pertama, maka kita dilakukan, atau sekolah kita dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, dan setelah 3 bulan atau 4 bulan berikutnya kita mendapatkan akreditasi selevel B. Nah ini, makanya sampai sekarang akreditasi kita masih B, tapi kita bangga karena akreditasi B itu sudah baik. Nah ini sejarah kecil dari perkembangan SMK kita. Setelah 3 tahun berjalan, berikutnya siswa kita mulai berkembang, kemudian mendirikan atau membuka jurusan baru, yaitu TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Yang pertama jurusannya adalah multimedia, yang tadi mulai 22 menyusut menjadi 7, kemudian karena kita giat untuk misalnya melobby, akhirnya sisanya mendapatkan 23 sampai lulus tetap 23. Nah ini perkembangan SMK kita. Namun pada saat sekarang SMK kita sudah bagus, sarana sudah lengkap, dan bantuan dari pemerintah juga banyak yang muncul. Apalagi kita sudah memiliki yang namanya tanah yayasan. Kita sudah memiliki yayasan resmi, kemudian tanahnya juga milik yayasan, bangunannya juga sudah megah-megah, alatnya yang datang juga sudah bagus-bagus sesuai dengan standar nasional. Apalagi jurusan TKR sekarang sudah memiliki alat praktek yang sudah melebihi di sekolah lingkungan kita. Nah inilah yang perlu kita banggakan. Karena sekarang masa pandemi atau PPKM mikro darurat, mohon calon siswa baru SMK TI Kromengan kelas 10 mohon bersabar, sehingga pada pelaksanaan MPLS juga dilakukan sistem daring. Demikian penjelasan saya, mungkin ada kesalahan atau kegelapan dari saya tentang informasi itu.
belum lengkap, saya selaku manusia biasa menyampaikan permohonan maaf.